dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari katakan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Amin. Kami bawa hati kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, Tuhan. Bersama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau, Yesus. Amin. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawaku erat di hadirat-Mu. Amin. Tuhan, ini hati kami. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau, muka dengan muka, Tuhan. Hatiku
Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, kami bawa hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang agung. Dengan Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan hati kami. Oh Tuhan.
menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai sebab Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, mari sama-sama katakan amin. Amin. Firman Tuhan katakan, jalan hidup orang benar akan seperti cahaya yang akan terus bersinar seperti rembang tengah hari. Amin. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salib-Mu memudahkan, anugerah yang tiada terbatas, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, katakan sama-sama, semesta, semesta memuja. Hatimu menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Come on yang bersinar. Karya salib-Mu membukakan anugerah, anugerah yang tiada terbatas, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat di sisi, saya mau ketika kita bilang Kau bersinar, lihat kanan kirimu. Saya percaya ada pancaran kasih Tuhan dalam saudara seiman. Amin. Oke, kita latihan dulu ya. Katakan, yo. Kau bersinar, bercahaya, Roh-Mu di dalam. Tunjuk kanan kirimu. Dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan. Sekali lagi ya. Kau bersinar, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan
kuasa. Amin. Diberi kuasa untuk mengalahkan setiap musuh, tipu daya, muslihat iblis. Haleluya. Katakan sama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Katakan dengan iman, Kau sudah diberikan kuasa menginjak iblis. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Mari katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. amin. Kau yang berkemenangan, Kau yang punya kuasa. Katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa Katakan jadi sekali lagi. lawanku? Bila Allah Bersamaku, siapa jadi Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Katakan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Saat ini mungkin Bapak Ibu tidak berdaya, tapi saya percaya ada semangat. Tuhan akan menambahkan semangat dalam hidupmu. Yesaya 40 ayat 29. Yakinlah dan percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami ingin memuji Engkau Yesus, sebab Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Amin. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nikmati lagu ini. Setiap kata-kata saya percaya akan menambah semangat, akan menambah kekuatan dalam roh-Mu. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Dia kasih yang sejati. Maka jiwaku memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri
yang ku puja hanya dirimu. Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dia Allah yang menopangmu. Firman Tuhan katakan, kalaupun kau terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Amin. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Amin Tuhan, terima kasih. Dan Engkau Allah yang selalu menopang dan menjaga kami. Kalaupun kami terjatuh Tuhan, kami percaya firman Tuhan katakan kami tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar Engkau berbicara buat kami. Kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami pada pikiran Kristus. Kalau ada paradigma kami yang salah, kami percaya hari ini Tuhan ubahkan paradigma kami menjadi paradigma yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini kebaktian rasa keluarga karena yang khotbah kokoh saya sendiri. Tapi saya percaya hari ini kita akan dapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Katakan kanan kirimu, kita akan dapat berkat hari ini, amin. Oke, silakan kau duduk. Yes. Oke, selamat siang family UCC. Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Sudah berapa lama jarang ke sini. Biasanya kita suka pakai tempat di sini, Vin. Sebulan sekali, tapi sekarang aduh kayaknya jadi kangen juga nih. Oke. Pagi ini saya mau bicara tentang satu tema firman Tuhan bicara tentang the perfect love. Kasih yang sempurna. Saya percaya setiap manusia mendambakan sebuah kasih yang buat dia tuh kasih yang sempurna gitu. Nggak ada cacatnya. Para wanita yang belum menikah mendambakan kasih yang sempurna dari seorang pria. Wah. Yang sudah menikah pun istri selalu mendambakan kasih yang sempurna dari seorang suaminya. Begitu pula sebaliknya. Dan itulah yang dirindukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena kasih manusia hari-hari ini semakin dingin. Orang makin egois. Egois itu bukan kasih. Itu tandanya kehilangan kasih. Sehingga orang haus akan kasih, mencari kasih untuk dirinya sendiri. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan kasih yang sempurna di dalam dunia ini? Kalau kita lihat, apakah pernikahan kita, keluarga kita adalah keluarga yang sempurna atau enggak?
Mungkin di sini ada yang datang sama istrinya, sama suaminya. Mungkin bisa ditoel dikit. Ini yang di sebelah ini orang yang sempurna atau enggak gitu. Atau malah orang yang waduh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketika pacaran kayaknya hebat, luar biasa. Setelah menikah kok banyak kekurangannya ya. Banyak kelemahannya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya sama dalam diri saya juga sama. Saya ketemu istri saya itu tahun 93. Itu pertama kali berjumpa face to face. Saya ingat dia lagi di ospek turun dari bis. Saya ngeliat, wis ini ada cewek yang luar biasa nih. Kayaknya waduh buat saya tuh perfect gitu ya, sempurna. Tapi setelah saya kenal, udah punya pacar ternyata. Jadi saya mengurungkan niat waktu itu, nggak jadilah. Tapi setelah kita jadian menikah, istri saya ternyata punya angan-angan, pengen punya pasangan yang sempurna menurut dia. Salah satu kriterianya yang saya baca di tulisannya adalah pengen pria yang punya tubuh atletis katanya. Wah, saya langsung Tuhan kirim model saya, ini atlet sumo ya, yang Tuhan kirimkan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Setelah menikah ternyata dia kejebak katanya mau wajah saya wajah yang manis, yang lembut. Ternyata saya orangnya keras, susah diomongin, ya egois, nggak peka, susah untuk minta maaf. Jadi ternyata nggak ada yang keluarga yang sempurna. Ternyata pernikahan saya itu juga nggak sempurna. Saya juga mengharapkan seorang istri yang kelihatannya dari wajahnya itu lemah lembut gitu. Ternyata istri saya itu sangat garang sekali ya. Seperti singa dari Yehuda. Waktu pacaran pertama aja, udah ribut. Ribut itu minta putus lagi. Saya kaget juga. Buat saya pacaran itu seumur hidup, maksudnya sampai ke pernikahan. Nggak ada istilah, ya udah putus gitu. Tapi buat dia yang pengalamannya pacarnya banyak, yang putus nyambung, buat dia biasa. Buat saya, aduh ini ternyata nggak sempurna. Saya pengen punya istri yang jago masak, karena mama saya jago masak, mertua saya jago masak. Ternyata istri saya jago masak. Tapi kurang latihan, kurang praktek sebenarnya. Yang dipraktekkan adalah banyak doa puasa. Kita di rumah pagi-pagi puasa, ya kita hari ini puasa. Malam-malam ya kita doa puasa lagi gitu. Ternyata banyak ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh pasangan kita. Sama buat yang belum menikah, mungkin orang tua kita bukan orang yang sempurna. Saya pernah satu saat merasa menyesal, kenapa saya dilahirkan di orang tua yang seperti ini. Kayaknya nggak seperti orang tua orang lain gitu yang kayaknya lebih bisa memenuhi keinginan saya gitu. Tapi itulah kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat kriteria pernikahan keluarga yang sempurna menurut pandangan kita, apakah keluarga yang sempurna itu adalah hubungan suami istri yang tanpa cekcok? Kalau itu kriterianya, wah saya nggak bisa, nggak masuk. Tiap hari ribut terus di pernikahan kita yang awal 7 tahun itu. Ya saya buka cek, istri saya buka cok. Jadi tiap hari cekcok terus. Ya. Gak ada ujungnya, terus pernikahan tuh buat saya nggak seperti yang dibayangkan. Nah ini bukan sempurna. Tapi apakah yang sempurna itu nggak ada cekcok? Nggak juga. Apakah pernikahan yang sempurna itu pernikahan tanpa masalah keuangan? Ada banyak pernikahan yang memiliki masalah keuangan. Ya seperti dikejar setoran tiap hari, nyari-nyari uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar cicilan kartu kredit, untuk apapun, untuk anak sekolah. Wah ternyata pernikahan itu ternyata banyak masalah dalam keuangan. Apakah pernikahan tanpa perselingkuhan itu adalah pernikahan yang sempurna? Ya, jangan dikira banyak pernikahan yang mengalami masalah ini, perselingkuhan. Kelihatannya kayak baik-baik gitu, kelihatannya kayak alim, ternyata suaminya tuh waduh, dicek itu rekeningnya banyak transferan ke yang cewek-cewek gak jelas. Itu yang bikin keributan dan itu istri tidak menyangka, wah ternyata suami saya seperti itu. Banyak juga pernikahan tanpa perceraian, ternyata pernikahan yang sempurna itu bukan harus tanpa cerai.
kenyataannya banyak perceraian. Indonesia salah satu tertinggi tahun 2013. Perceraian di se-Asia Pasifik, bayangin. Dari 6 pernikahan, 1 bercerai. Dari 40 pernikahan, 28 yang minta cerai itu adalah istri. Dan kalau dihitung selama pernikahan yang terjadi di Indonesia, tiap 40 menit terjadi 1 perceraian. Jadi ketika kita nyanyi tadi, dari tadi hampir 1 jam, ada 1 yang bercerai. Dan itu kenyataan. Apakah itu pernikahan yang sempurna? Hubungan orang tua dengan anak yang harmonis itu, wah itu sempurna tuh. Punya anak yang harmonis sama orang tua. Enggak juga, banyak anak-anak memberontak. Banyak anak-anak pengen justru melukai orang tua karena orang tuanya melukai dia. Pengen mempermalukan orang tuanya. Mereka mungkin jatuh dalam hamil di luar nikah, seks bebas, narkoba, banyak sekali. Apakah kita memiliki anak-anak yang baik dan taat? Ternyata enggak juga. Jadi apakah yang dimaksud dengan kita memiliki sebuah kehidupan pernikahan dan keluarga yang sempurna? Kalau kita baca di Matius 5 ayat 43 sampai 48, di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Banyak orang berkata kalau saya mau belajar mengasihi, ya saya akan mengasihi orang yang mengasihi saya. Tapi kalau orangnya nggak ngasih saya nggak bisa. Ini konsep dunia. 44, tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang kalau kamu memperlakukan saya baik, saya bisa mengasihi kamu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Semua orang bisa. Kalau mengasihi orang yang cocok sama kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi apa yang dimaksud dengan Tuhan, kamu harus sempurna sama seperti Bapa? Yang dimaksud di sini adalah kamu harus punya yang namanya kasih yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita dikatakan sempurna, karena hidup kita punya kasih yang sempurna, kasih agape, kasihnya Tuhan. Dan Tuhan udah bilang ketika kamu punya kasih yang sempurna, meskipun kamu banyak kelemahan, banyak dosa, banyak cacat dalam hidup kamu, tapi kamu punya kasih itu. Kamu itu sempurna. Mungkin buat kita, mana mungkin ya. Kriteria-kriteria sempurna itu buat kita kan sesuatu yang tidak ada cacatnya, tidak ada dosanya. Tapi Tuhan katakan, ketika hidup kita dipenuhi oleh kasih yang sempurna, maka pernikahan dan keluarga kita pun menjadi sempurna. Amin. Saudara percaya ketika kita punya kasih yang sempurna, Tuhan melihat hidup kita sempurna. Kesempurnaan bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita raih. Karena Tuhan bilang kamu harus sempurna sama seperti Bapamu. Kalau kita punya Bapa yang sempurna, kalau Bapa kita udah bilang kamu bisa sempurna. Tapi kesempurnaan di sini hanya bicara soal ketika kita punya kasih yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, ada 2 alasan. Kenapa ketika kita punya kasih yang sempurna, maka hidup kita pun bisa sempurna. Yang pertama adalah ini. Karena kasih menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata demikian, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa respon pertama ketika orang berdosa? Mereka cenderung menutupi apa yang menjadi dosa dalam kehidupannya. Dimulai dari anak kecil. Ketika anak mamanya bilang, nak jangan kamu minum es krim, makan es krim. Kalau anaknya pengen es krim, dia pasti akan makan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena itu naturnya dosa. Ketika ada dosa,
Dia tahu kita berdosa, kita akan tutupi dosa kita. Adam dan Hawa ketika pertama kali jatuh dalam dosa, lalu dia sembunyi. Sampai Tuhan bilang, Adam di manakah engkau? Lalu Adam bilang, aku takut ketemu engkau. Makanya aku sembunyi. Dosa membuat kita pengen menutupi. Makanya kalau ada ketertutupan dalam hubungan suami istri, siapapun dalam hubungan pertemanan, disitulah tempatnya dosa berkembang biak dengan dahsyat ketika kita tutupi. Makanya ada satu statement ketika kita mulai terbuka, maka pemulihan itu akan terjadi. Orang yang selalu tertutup, mereka akan nyaman dengan hidupannya di dalam dosa. Nah, waktu Adam berbuat dosa, lalu Tuhan bilang apa? Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larang? Dan apa yang Tuhan lakukan? Karena manusia merasa ketika dia dosa, dia merasa telanjang, dia merasa takut dan sembunyi. Lalu dia pakai apa? Pakai cawan. Cawat, bukan cawan ya. Cawat dari daun-daunan untuk menutupi ketelanjangannya. Lalu Tuhan bilang, aku akan menutupi dosamu dengan satu hal. Tuhan lakukan pertama kali mengajarkan Adam dan Hawa adalah mempersembahkan korban. Dia ambil satu domba, dia persembahkan domba itu di atas mezbah, kemudian kulitnya dibuka, dengan kulitnya yang masih dengan banyak darah segar yang berceceran, yang berjatuhan, kemudian Tuhan pakaikan kepada Adam untuk menutupi ketelanjangannya. Itu adalah gambaran satu saat Tuhan akan datang untuk menebus dosa kita sebagai korban seperti anak domba ini. Disitulah yang namanya kasih menutupi banyak dosa. Hanya kasih yang bisa menutupi banyak dosa. Karena itu Tuhan bilang ketika kamu menerima kasih, Tuhan melihat kita sempurna. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kalau kita menerima kasih yang sempurna maka kita menjadi sempurna. Karena ini kasih yang sempurna itu menyerahkan nyawa. Roma 5 ayat 8 berkata demikian, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menunjukkan kasih dengan sebuah tindakan nyata. Kasih itu bukan sesuatu yang mistis, yang kita bilang setiap ketemu mungkin di ibadah, oh saya mengasihi kamu. Tapi kasih yang seperti apa yang mau kita tunjukkan? Tuhan tunjukkan kasih-Nya, dia mati. Dia berkorban untuk kita yang masih berdosa. Poinnya di sini, kita bisa mati untuk orang yang mungkin berjasa buat kita. Kita bisa membalas budi orang yang telah melakukan kebaikan buat kita. Tapi bisa nggak kita melakukan sesuatu buat orang-orang yang menyakiti hati kita, orang yang berdosa? Kalau kita merasa bahwa kita berdosa, banyak kesalahan, banyak kelemahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan Tuhan masih mau mati, berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh melihat kita tuh sempurna. Amin. Kasih yang dicurahkan, yang sempurna itu telah dicurahkan dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Jadi nggak ada lagi alasan, oh saya nggak punya kasih itu. Tuhan saya nggak punya. Kasih itu terlalu sempurna buat saya. Enggak. Tuhan bilang kasih Allah telah dicurahkan. Artinya kasih itu udah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa belajar melepaskan kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengasihi nggak harus tergantung oleh situasi dan kondisi. Nggak harus karena suamimu mungkin hari ini masih menyakitimu dan engkau tidak bisa melepaskan kasih buat suamimu. Nggak bisa. Kasih telah dicurahkan, artinya Tuhan bekerja dari dalam keluar. Kasih itu tidak bekerja karena lingkungan sekitar. Kasih tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang memperlakukan kita jahat, orang tua kita, mungkin papa kita, ninggalin kita. Sehingga kita bilang, nggak bisa saya mengasihi papa. Tapi karena kasih telah dicurahkan di dalam hati kita, saya percaya kasih itu yang akan terus dialirkan keluar. Nah pagi ini saya mau bicara tentang 4 manifestasi kasih yang sempurna. Yang harus dipraktekkan dalam pernikahan dan keluarga kita. Kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya,
Saya percaya ini waktunya kita memanifestasikan kasih itu. Kasih jangan menjadi sesuatu hal yang mistis yang tidak kelihatan. Tuhan aja sudah menunjukkan kasih-Nya dengan Dia berkorban. Karena itu saya mau dorong kita untuk manifestasikan kasih yang sempurna lewat 4 hal ini. Saya pakai singkatan love. L-O-V-E. 4 hal yang kita harus praktekkan untuk memanifestasikan kasih yang sempurna. Yang pertama adalah L, long suffering. Kasih itu sesuatu yang bukan yang enak-enak. Oh, kasih itu kayak kasih romantis, kasih yang kayaknya kasih percintaan. Kasih itu bicara soal penderitaan yang panjang. 1 Korintus 13 ayat 4a dan 7. Kasih itu sabar. Sabar diterjemahin di sini adalah long suffering. Untuk menghadapi kelemahan, untuk menghadapi orang mungkin yang melakukan jahat kepada kita, orang yang berdosa, yang menurut kita enggak layak untuk kita kasihi. Apakah itu pasangan, apakah itu orang tua, apakah itu partner bisnis, apakah itu teman komunitas. Siapapun, kita harus mengasihi dengan kasih yang sabar. Artinya kasih itu selalu berkorban. Nggak ada mengasihi itu enak, nggak ada. Kalau mengasihi enak, semua orang pasti bisa mengasihi. Benar? Kalau yang namanya mengasihi suami itu enak, wah udah semua juga pasti pengen kawin. Ya. Generasi sekarang, kenapa susah? Nggak mau menikah. Karena melihat gambaran pernikahan yang buruk, yang hancur, yang akhirnya membuat dia bilang, udahlah saya nggak mau menikah. Karena pernikahan banyak penderitaannya. Kasih itu sabar, dia menutupi segala sesuatu. Menutupi di sini itu bicara soal sudut pandang. Kita harus belajar melihat sudut pandang Tuhan buat pasangan kita, buat anak kita, buat papa kita, buat mamah kita. Kalau Tuhan saja mengasihi dia, kenapa kita nggak bisa mengasihi? Dan itu perlu yang namanya long suffering untuk bisa mempraktekkan kasih ini. Karena yang namanya mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita, orang itu nggak mungkin berubah karena kita mengasihi, nggak mungkin. Dalam arti nggak mungkin dalam waktu yang singkat, instan, tiba-tiba karena kita mengasihi orang yang membenci kita, lalu orang membenci kita bertobat dan balik mengasihi kita, enggak. Mungkin dia akan tetap melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita. Bahkan lebih lagi. Saya ingat waktu saya belajar mengampuni papa saya. Enggak otomatis papa saya berubah. Enggak. Dan itu yang membuat saya, Tuhan kok mengampuni itu susah. Saya butuh waktu berapa tahun sampai saya bisa benar-benar melepaskan kasih yang luar biasa itu. Saya ingat, saya mengambil keputusan mengampuni papa tahun 93. Tapi ketika ketemu, ya tetap aja, aduh masih nggak enak, masih kesel, masih benci, masih suka ribut. Sampai kapan saya bisa benar-benar breakthrough dalam mengasihi, mengampuni papa? Itu tahun 2012. Itu momen yang gak bisa saya lupakan 2012. Dan butuh 9 tahun untuk saya long suffering, mengasihi. Mungkin pasangan kita yang kita terus, kita belajar ampunin, dia lakuin lagi kesalahan, ampunin terus. Gak ada berhentinya sampai kita belajar, Tuhan sampai kapan saya harus mengasihi? Tuhan bilang, kasih itu manifestasinya adalah sabar. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah manifestasi kasih. Kalau kita mau belajar memanifestasi kasih yang Tuhan sudah curahkan dalam hati kita, belajar sabar dalam menderita. Jangan cepat-cepat pengen orang itu berubah karena kita ceritanya kita mengasihi orang itu dan kita nuntut Tuhan, saya sudah ngasih orang itu, kenapa orang itu gak berubah? Tuhan bilang, aku mau munculkan yang namanya karakter kasih sabar. Saya punya teman yang di zaman dulunya dia itu cukup sukses, tapi jatuh dalam perjudian. Sehingga rumahnya habis, mobilnya habis, semua habis.
Malah istrinya dan anaknya menderita karena tiap hari didatangi debt collector. Dan saya tahu gitu, gimana yang namanya orang dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar hutang, harus tutup bunga tiap bulan itu, waduh. Penghasilan berapapun habis. Karena bunganya makin membesar. Bayangin bunga 30%, bagaimana nutupnya? Dan yang jadi korban adalah istrinya. Tapi istrinya, dia harus bertahan, dia harus belajar untuk melihat suaminya seperti Tuhan melihat. Dia harus mengasihi suaminya. Dia harus percaya kepada suaminya. Karena biasanya orang yang berhutang suka banyak bohong. Ya, tahu-tahu ada lagi utang yang baru. Tahu-tahu ada lagi tagihan kartu kredit yang baru. Dan buat seorang istri berharap dia bisa keluar dari masalah ini, nggak jelas kapan Tuhan bisa jawab. Tapi saya melihat istrinya itu luar biasa, dia bertahan, dia tetap dalam penderitaan seperti itu, dia tetap setia sama suaminya. Dia tetap belajar untuk bersama-sama menanggung apa yang menjadi masalahnya. Mungkin masalahnya bukan karena istrinya, tapi dia siap menderita. Sampai satu saat ketika waktunya Tuhan datang, itu hutang itu dengan cara yang ajaib. Dalam satu hari, hutang yang miliaran itu bisa selesai. Kalau waktunya Tuhan sudah datang. Tapi yang namanya kita belajar berharap kapan Tuhan bisa jawab, itu kita butuh yang namanya long suffering. Amin. Dan itu buat teman-teman semua di sini, yang mungkin hari ini sedang, Tuhan kapan nih? Saya terus belajar mengasihi itu gak mudah, terus malah menderita. Tuhan bilang sabar. Pak Well kanan kirinya bilang long suffering, sabar ya. Yang kedua, manifestasi kasih itu obey, taat. Kasih yang sempurna bisa membuat kita taat sama firman. Kita taat bukan karena iming-iming, oh kalau kamu lakukan ini, Tuhan akan jawab doa kamu. Kalau kamu lakukan ini, ada berkat nanti. Ketaatan yang model demikian itu bukan lahir dari kasih. Yang namanya ketaatan karena kasih, itu wujudnya adalah taat meskipun mungkin dia nggak ngerti. Meskipun dia mungkin nggak masuk akal buat dia untuk bisa taat untuk mengasihi. Ada teman saya yang pernah kesaksian di sini. Dia suami istri, suaminya selingkuh kan, dia ninggalin istrinya hampir 10 tahun. Si istrinya kehilangan, ya tentu mata pencaharian gak ada, suaminya udah pergi sama perempuan lain, anaknya masih kecil, dia harus hidupin. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, si istri belajar untuk mengenal firman lebih, berdoa. Dia ketemu satu orang dan dia ajarin, orang itu ngajarin istrinya ini, teman saya ini, tuh kamu terus doain suamimu, doain kasih suamimu. Keluarganya udah ngomong, keluarga suaminya loh, mertuanya udah ngomong, udah kamu cerai aja lah. Orang ini, anak ini nggak mungkin bisa berubah, udah kayak gitu, udah hopeless. 10 tahun dia tinggalin keluarganya. Tapi saya salut sama istrinya, dia belajar obey. Dia melakukan ketaatan bukan karena Tuhan tahu mau jawab, enggak ada tahu kapan suaminya akan pulang, enggak tahu. Tapi ketika dia taat, tiba-tiba suaminya datang dan singkat cerita Tuhan pulihkan, sampai sekarang keluarganya dahsyat, luar biasa jadi berkat. Anaknya pun mengalami pemulihan dengan papahnya, yang ditinggalin 10 tahun dari SD baru ketemu lagi SMA. Dan itu adalah karena dia punya kasih yang manifestasinya taat. Kalau hari ini firman Tuhan katakan, ampuni papamu, belajar taat aja. Gak usah pikirin, gak bisa, berat, susah. Kami baru camp kemarin, ada satu anak yang ditinggal papanya cerai umur 5 SD. Dan buat anak
apalagi anak perempuan, waduh itu berat sekali. Dia harus kehilangan seorang papa, dia nggak punya kasih sayang seorang papa. Kemarin dia ikut camp, wah dia dilawat ketika sesi hati Bapa. Dan dia kesaksian, dia bilang saya merindukan papa. Papanya tinggal di kota lain, dia tinggal sama mamanya, dan dia nangis, dan saya mengasihi papa, saya mengampuni papa. Terus dia bilang, firman Tuhan katakan saya harus menghormati papa, bukan karena papa baik, bukan karena papa yang mengasihi saya, tapi karena firman Tuhan, dia bilang. Saya harus menghormati papa saya. Dia bikin surat buat papanya. Dan saya melihat ketaatan itu membawa sebuah terobosan. Amin. Ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, manifestasi kasih adalah verb. Kasih itu adalah sebuah kata, bukan hanya kata kerja, tapi kata perintah. Tuhan bilang, aku memberi perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kasih bukan optional. Buat kita kadang-kadang kasih itu optional lah, gimana perasaan saya, gimana suasana hati saya. Enggak, Tuhan bilang kasih adalah perintah. Yang harus kita kerjakan. Petrus pernah nanya sama Tuhan Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni orang? Harus 7 kali kah? Kayaknya 7 kali itu udah sempurna gitu. Tapi Tuhan bilang, bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 kali itu 490 kali. Apa artinya? Kita harus mengampuni orang 490 kali. Apakah kita harus hitung kesalahannya 1, 2, kita begitu 491, tidak lagi ada ampun buat kamu. Ternyata enggak, penafsiran ini banyak orang menafsirkan. Tuhan lagi ngomong sesuatu yang pengampunan tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena 490 kali itu adalah pengampunian yang kita harus lepaskan buat satu orang dengan kesalahan yang sama di hari yang sama. Jadi artinya pengampunan gak ada batasnya. 2 menit sekali kalau kita hitung, kita harus ampuni orang yang sama dengan kesalahan yang sama di hari yang sama. Artinya pengampunan adalah gaya hidup. Artinya pengampunan udah menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita. Yang gak bisa lagi hitung-hitungan. Karena saya sudah ngampunin dia masih tetap gitu. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau sekali lagi suami saya gak berubah, tidak ada ampun lagi. Gak ada, pengampunan adalah perintah. Ampuni. Yang terakhir, kasih itu adalah experience. Sebuah pengalaman yang kita harus alami sendiri dengan Tuhan. Kasih gak bisa diteorikan, gak bisa kita bikin seminar pengampunan, seminar bagaimana mengasihi orang. Kalau kita gak bisa mengasihi, gak bisa mengalami kasih yang Tuhan berikan, yang Tuhan ampuni kita, seburuk apapun kita. Kalau kita belum mengalami kasih itu, gak mungkin kita bisa mengampuni orang. Kita gak akan bisa berikan sesuatu yang kita gak punya. Kalau kita gak punya kasih, pengalaman kasih dengan Tuhan, gak mungkin kita bisa mengampuni orang. Saya mau panggil istri saya untuk share. Firman Tuhan gak panjang, tapi saya berdoa supaya setiap kita mengalami momen di mana kita bisa mengekspresikan kasih. Dimulai dari dalam pernikahan kita. Selamat pagi semuanya. Yang akan saya share tentang experience ini bagaimana pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Tadi suami saya bilang bahwa pernikahan kami gak baik-baik di 7 tahun pernikahan awal kami. Ternyata kami punya luka dengan papa. Suami saya punya luka dengan papa, dengan mama, dan saya juga punya luka dengan papa dan mama. Karena saat saya punya luka dengan papa dan mama, saya tidak bisa hormat kepada namanya suami saya. Saya punya ego sendiri. Ada satu ketakutan, kekhawatiran di dalam diri saya. Papa saya dan mama saya orang yang baik. Tetapi papa bukan orang yang terbuka dan papa orang yang ingin mencari aman. Ingin menolong
keluarganya tapi nggak pernah bicara dengan mama saya. Itu yang menjadi keributan-keributan terjadi. Dan benteng itu mama saya bikin kepada saya. Lu kalau kawin, lu harus punya uang sendiri. Jangan sampai laki lu ngasih ke keluarganya dan kepada saudaranya. Itu tertanam di dalam diri saya. Dan saat saya menikah, saya melihat suami saya seperti itu. Dia bisa kasih ke orang lain tanpa bicara kepada saya. Dia hanya bilang bukan yang mau komunikasi, saya mau ngasih, enggak. Dia hanya jebret ngasih, udah ngasih baru dia ngomong kepada saya. Itu sering kali terjadi, saya berpikir oh ya laki gue kayak papa gue. Dan di tahun 2007 itu Tuhan ingatkan saya untuk saya belajar mengampuni papa mama saya. Dan saya belajar untuk saya bisa menerima keadaan papa mama saya. Dan saat saya mengalami dan sebelumnya saya datang kepada Tuhan. Dan saya berkata nih Tuhan, saya mau mengalami kasih Tuhan. Alirkanlah kasih itu kepada saya untuk saya bisa mengasihi papa dan mama saya. Dan ternyata dampak saya tidak bisa mengasihi papa mama saya itu berdampak saya tidak bisa mengasihi papa dan mama mertua saya. Dan keluarga besar suami saya, adik-adik suami saya. Saya tidak bisa mengasihi mereka. Bahkan saya pernah berkata kasar kepada papa dan mama mertua saya. Kata-kata saya gak enak kepada papa mama mertua saya. Saya punya luka. Dan saya datang kepada kasih yang sempurna, kasih Tuhan itu. Tuhan yang memulihkan saya. Saya belajar menerima diri saya belajar menerima papa mama saya. Dan saya mulai belajar mengasihi suami saya. Emang gak mudah. Setelah mengalami mengasihi suami saya juga mengasihi papa mama mertua saya. Gak mudah, banyak proses terus terjadi, Tuhan kikis terus demi kikis terus hati saya. Untuk saya benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan satu titik Tuhan ingatkan kepada saya begini. Kamu punya anak-anak kamu. Kamu punya anak Alma dan Joel. Kasih apa yang akan kau berikan kepada anak-anakmu. Kalau engkau tidak bisa mengalami kasih dari Tuhan. Kasih di dunia ini tidak bisa memberikan kedamaian kepada kita. Tuhan hanya ingatkan gini, pasanganmu tidak bisa memberikan kasih yang sempurna. Pasanganmu tidak bisa memberikan apa yang kita ingini. Hanya kasih Tuhan yang bisa memenuhi kasih keinginan kita. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membawa kita bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Gimana untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan? Satu kuncinya, encounter dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kasih. Biarlah kehidupan kita seperti air sungai yang mengalirkan kasih. Dan kasih yang kita dapat enggak kita tutup hanya untuk diri kita sendiri, egois buat diri kita sendiri, kita tutup. Tidak. Jangan sampai kasih yang kita punya itu seperti kita punya air di dalam gelas aqua, di dalam botol aqua, dan kita tutup. Itu bukan hal Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau air di dalam botol aqua itu kita buka, Tuhan alirkan kasih itu penuh, luber, agar luberan air itu bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kita tidak lagi mementingkan diri kita lagi, ego lagi, keinginan kita lagi. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan membawa kita bisa merasakan kasih yang sempurna, bukan teori. Tapi kasih yang sempurna bisa menerima, mengampuni, mengasihi kita apa adanya. Dan kita alirkan kepada orang-orang sekitar kita. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan bila pengalaman pribadi dengan Tuhan menjadi satu teladan buat anak-anak kita. Saat kemarin kita malam ngadakan camp buat anak-anak teen. Ada satu kerinduan, kesedihan melihat anak-anak mereka, anak-anak teen yang terluka dengan orang tuanya. Mereka hancur kehilangan figur ayah dan figur mama. Dan saat mereka didoakan doa pengutusan, saya menangis dan hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan biarlah
kasih Tuhan itu yang menjadi pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Untuk mereka kuat berjalan di dalam generasi yang gak mudah saat ini. Tapi kasih yang dari Tuhan, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan menjadi pondasi yang kuat. Untuk mereka menghadapi hari-hari ke depan. Menghadapi kehidupan ke depan yang gak mudah. LGBT yang merajalela, free sex yang merajalela, narkoba yang merajalela, egois yang merajalela. Tapi pengalaman hidupnya mereka bersama Tuhan. Untuk mereka punya standar hidup. Bahwa mereka milik Tuhan. Dan hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini boleh pemain musik boleh maju ke depan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Kasih apa yang engkau rindukan saat ini. Engkau mungkin merindukan kasih dari orang tuamu yang engkau tidak dapatkan. Engkau merindukan kasih dari pasanganmu yang engkau tidak dapatkan. Dan akhirnya engkau membuat marah, engkau kecewa, engkau lari dari Tuhan. Engkau menjauh dari Tuhan, engkau menjauh dari pasanganmu, engkau menjauh dari orang tuamu, bahkan engkau menjauh dari anakmu. Tapi datanglah kepada pribadi yang bisa memberikan kasih yang luar biasa. Yang bisa menerima kita apa adanya. Bahkan dia rela memberikan tubuhnya untuk menebus hidup kita. Mari datang kepada Tuhan saat ini, secara pribadi datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, sang sumber kasih itu. Kita tidak bisa memberikan, mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak mengalami sendiri pribadi kasih dengan Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kita. Hanya kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kasih manusia sangat terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Selayaknya Tuhan kecewa dengan kehidupan kita yang banyak lagi kita melakukan dosa. Tapi karena kasih agape. Kasih yang walaupun yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Bila Tuhan menerima kehidupan kita. Tuhan mau menerima kita. Berapapun yang kita lakukan yang gak berkenan kepada Tuhan. Hari ini alami kasih itu bersama dengan Tuhan. Alami pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan sang sumber kasih itu. Kasih yang sempurna. Yang memulihkan kehidupan kita. Kasih yang sempurna. Yang membuat kita bisa mengalihkan kasih itu kepada orang lain. Thank you God. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, yes Lord, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bila hari ini
merindukan kasih dari Tuhan, bangkitlah berdiri. Ya Tuhan. Mari kita bangkit beri datang kepada Tuhan. Sebagai tanda Tuhan, Ya, aku perlu kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan. Aku gak sanggup sendiri Tuhan. Yes, Aku perlu tuntunan-Mu Tuhan. yes, Aku perlu kehadiran-Mu dalam kehidupanku Ya, Tuhan. yes, Lord. Aku perlu anugerah-Mu Yes, Tuhan. Lord. Aku perlu anugerah dan karunia-Mu Tuhan yang memampukanku Tuhan. Yes, Lord. Aku gak bisa sendiri Tuhan. Ya, Aku percaya saat aku datang kepadamu Tuhan. Jesus. Kasih yang sempurna itu mengalir buat kehidupanku Tuhan. Ya, Untuk aku punya sudut pandang Tuhan. Aku punya respon yang benar Tuhan. ya, ya. Mari minta datang kepada Tuhan. Bapa yang menjadi sumber kasih itu. Mari kita semua bangkit berdiri katakan ini pujian ini. Kau beri Aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang pada tahta kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kalau selama ini mungkin kasih kami kering, kami mulai kehilangan kasih-Mu Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu melimpah kembali Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan melimpah dengan manifestasi kasih yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk bisa mengasihi orang tanpa syarat Tuhan. Kami bisa mengasihi orang tanpa batas Tuhan. Kasih kami tidak transaksional dengan orang. Karena sama seperti Tuhan mengasihi kami, demikian kami harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi aku. Maka aku harus mengasihi orang seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan, kondisi pernikahan kami, keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, hanya dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Itu yang bisa memulihkan hubungan-hubungan yang rusak hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih itu memulihkan. Karena kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di kayu salib. Engkau mati buat kami Tuhan. Orang-orang yang berdosa yang tidak layak menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Menerima darah-Mu Tuhan. Tapi karena Engkau punya covenant dengan kami Tuhan. Engkau memberikan itu Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa datang sama Tuhan. Tanpa ada tuduhan, tanpa ada penghakiman apapun. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih yang sempurna menjadi bagian dalam setiap pernikahan dan keluarga kami. Untuk kami bisa mengasihi pasangan kami. Kami bisa mengasihi papa mama kami. Kami bisa mengasihi anak-anak. Kami bisa mengasihi teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan terus Tuhan. Supaya kami terus bisa mengalami kasih itu Tuhan. Dari hari ke hari. Sampai benar-benar Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan. Kristus ada di dalam kami Tuhan. Makasih Tuhan, materaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kehidupan kami, menjadi daging buat kami Tuhan. Untuk kami jalani kehidupan ini Tuhan dengan kasih Tuhan. Makasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.